Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Sri Mulyani. Kalau hari ini saya bukan Menteri Keuangan. Saya hari ini adalah guru IPA juga sekaligus guru Kespro di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Bapak dan Ibu yang saya hormati, praktik baik yang saya tulis itu saya beri judul Efektivitas Pengimbasan Hasil BIMTEK PKRS terhadap Perspektif dan Kesiapan Guru dalam Implementasi Pendidikan Kespro. Bapak dan Ibu, penulisan praktik baik ini dilatar belakangi dengan pemahaman bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana pada masa ini para remaja itu mengalami perubahan-perubahan baik biologis, fisik, psikis juga sosialnya yang demikian pesat, sehingga hal itu kadang-kadang menyebabkan para remaja itu salah satunya adalah memulai berani untuk karena kegalauannya dengan perubahan-perubahan tubuhnya dan fisiknya, psikisnya, sehingga salah satunya adalah remaja mulai berani untuk melakukan atau mencoba-coba hal-hal yang sebelumnya tidak dia lakukan. Hal ini tentu saja karena bertambahnya pengetahuan kognitif dan sosialnya. Nah, salah satu persoalan yang selalu berkaitan dengan remaja itu adalah persoalan kesehatan reproduksi dan seksual. Orang dewasa, bahkan orang tua, terkadang memandang tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja itu hanya sebatas mengatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Padahal PKRS atau kesehatan remaja atau seksualnya itu tidak sesederhana itu, berkaitan juga dengan kemampuannya dalam pengelolaan emosi, dalam pencarian jati dirinya, citra yang positif dan lain-lainnya. Nah, untuk membantu remaja untuk tumbuh dan berkembang menjadi sehat, bahagia dan bertanggung jawab, tentu remaja itu membutuhkan sumber informasi dan pengetahuan yang terpercaya yang harus disediakan untuk mereka. Nah, masalah ini alhamdulillahnya sudah bisa dibantu atau difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek yang berkolaborasi melakukan pemetaan materi dan menyusun modul Kespro. Modul ini memang ditujukan selain untuk siswa juga untuk guru sebagai acuan guru untuk menyampaikan materi PKRS di kelas. Nah, peran guru yang sangat penting ini untuk menyediakan sekaligus menjadi pendamping bagi remaja di dalam memasuki, menjalani masa remajanya dengan sehat dan bahagia tentu adalah yang paling penting. Kenyataan dan keberanian guru untuk mengambil satu kebijakan itu adalah menjadi satu hal yang penting di dalam proses penyampaian PKRS di kelas. Faktanya di sekolah saya di SMP Negeri 22 Bandar Lampung itu belum semua guru dari 3 Mapel IPA, PJOK dan BK mendapatkan materi PKRS. Kenapa 3 mata pelajaran ini? Karena dari modul Kespro yang dibuat oleh Kemendikbudristek itu memang diharapkan bisa disisipkan di 3 mapel ini. Nah, berdasarkan latar belakang ini, maka saya berinisiatif untuk mengimbaskan materi PKRS yang sudah saya dapatkan ketika di Megaland. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menumbuhkan perspektif yang positif dan meningkatkan kesiapan guru-guru dalam mengimplementasikan PKRS di kelas. Itu. Selanjutnya, proses pengimbasan ini kegiatannya dilaksanakan pada tanggal 8 November 2022 setelah pulang dari Megaland waktu itu, diikuti oleh 11 guru dari 3 mapel, 3 guru IPA, 3 guru PJOK dan 5 guru BK. Kegiatannya dimulai dengan pemaparan latar belakang mengapa remaja membutuhkan PKRS.
Ini untuk dasar kenapa PKRS dibutuhkan. Selanjutnya disampaikan informasi terkait modul Cashpro yang disusun oleh Kemendikbudristek. Jadi saya sampaikan materi-materinya, topik-topiknya, kemudian di dalam setiap topik itu sudah dilengkapi dengan langkah-langkah pembelajarannya, juga alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembelajarannya, sekaligus juga bahan bacaannya, sehingga itu menjadi panduan bagi guru untuk menyampaikan nanti PKRS di kelas. Juga di dalam proses itu saya sampaikan bahwa penting bagi guru untuk membaca modul itu. Kalau misalnya waktunya cukup secara keseluruhan dibaca, tapi kalau nggak cukup paling tidak satu topik sebelum guru menyampaikan itu guru sudah membaca terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu dan Bapak, pengimbasan setelah selesai itu diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk mendapatkan gambaran nyata terhadap perspektif dan kesiapan guru-guru dalam implementasi PKRS di kelas, itu saya memberikan angket terkait hal ini dan diikuti oleh 11 guru peserta pengimbasan itu. Hasilnya adalah respon guru terhadap materi PKRS dalam modul Cashpro. Jadi ketika ditanyakan apakah guru-guru itu merasa materi PKRS itu penting untuk para remaja. Nah, 72,70% dari 11 guru itu menyatakan materi itu sangat penting, dan sisanya 27,3% menyatakan itu penting, gitu ya. Artinya secara kalau sudah penting dan sangat penting, artinya bisa kita ambil kesimpulan bahwa guru-guru bersepakat materi PKRS ini penting untuk disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya ketika ditanyakan apakah materi-materi yang terdapat di dalam modul itu dekat dengan kehidupan para remaja, artinya relate, memang itu terjadi dan dirasakan sendiri oleh para remaja peserta didik kita, itu sebanyak 100% menyatakan materi itu memang dekat dan terjadi di remaja-remaja kita. Selanjutnya ketika ditanyakan apakah materi-materi di dalam modul Cashpro itu mampu untuk menjadi bekal remaja di dalam menjalani masa remajanya sehat, bahagia, dan bertanggung jawab, alhamdulillah dijawab 100% bahwa materi itu memang mampu untuk menjadi bekal bagi para remaja di dalam menjalani masa remajanya dengan sehat, bahagia, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, respon guru terhadap keyakinan dan kesediaan melaksanakan implementasi PKRS. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika ditanyakan kepada para guru apakah mereka yakin untuk melaksanakan implementasi PKRS, keyakinan ini saya tanyakan apakah materi-materi ini mampu untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan resiko-resiko kesehatan reproduksi seperti KTD, IMS, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan nafza. Nah, 72,7 merasa sangat yakin dan 27,3% yakin. Artinya semua guru itu bersepakat, materi PKRS yang ada di modul itu mereka yakin mampu untuk menurunkan atau meniadakan resiko-resiko kesehatan reproduksi. Selanjutnya ketika ditanyakan apakah guru-guru bersedia untuk melaksanakan implementasi PKRS di kelas yang diampunya, itu 100% guru-guru itu menyatakan bersedia. Selanjutnya ketika ditanyakan apakah guru-guru masih merasa khawatir dalam pelaksanaan implementasi, 6 orang atau 54,5% itu menyatakan masih khawatir, sedangkan 45,5% itu menyatakan tidak khawatir. Nah, dari 54,5% yang merasa khawatir, itu kekhawatirannya
63,6% itu khawatir terhadap respon negatif siswa. Mereka khawatir kalau mereka menyampaikan materi PKRS, peserta didik itu ada yang meresponnya secara negatif. Nah, untuk ini maka perlu dilatihkan kepada guru-guru itu tentang tips-tips menjadi fasilitator, sehingga ketika peserta didik memberi respon yang negatif, guru-guru dapat meminimalisir kekhawatiran itu atau nilai-nilai yang mungkin negatif yang disampaikan oleh peserta didik. 5 menit lagi ya Bu Sri. Baik, selanjutnya 36,4% guru-guru merasa belum mampu atau belum menguasai materi. Nah, ini solusinya nanti kita butuhkan untuk diadakan IHT. IHT-nya itu tentu dengan simulasi atau micro teaching, atau bisa juga nanti dengan kolaborasi antar guru-guru Kespro. Nanti di pertanyaan berikutnya. Selanjutnya yang lainnya 18,2% itu mereka merasa khawatir terhadap nilai-nilai yang harus secara profesional disampaikan dengan nilai-nilai pribadi. Nah, ini solusinya adalah bagaimana melatihkan kepada para guru-guru untuk menghilangkan dulu nilai-nilai pribadinya dan mengedepankan nilai-nilai profesional di dalam dia menyampaikan materi PKRS. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu, tentu harus dilatihkan. Selanjutnya, respon guru terhadap bentuk-bentuk pendampingan dalam implementasi PKRS. Yang tadi sudah saya sampaikan, 72,7% itu ingin ada IHT dengan kolaborasi, ada yang 36,4% ingin adanya IHT dengan simulasi atau micro teaching untuk topik-topik tertentu yang mungkin memang membutuhkan penguatan lebih dalam lagi, karena mungkin ini yang isu-isunya sensitif seperti itu. Dan 9,1% itu menyatakan menginginkan adanya penguatan materi dalam IHT, begitu. Nah, terakhir adalah simpulan, refleksi, dan rekomendasi. Dari kegiatan pengimbasan hasil BIMTEK PKRS di SMP Negeri 22 Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa pengimbasan hasil BIMTEK PKRS itu berpengaruh positif terhadap perspektif dan kesiapan guru terkait implementasi PKRS pada remaja. Dan guru-guru perlu untuk diberi pelatihan atau IHT dengan waktu khusus untuk meningkatkan kompetensi guru terkait materi PKRS dan penguatan nilai-nilai pada topik-topik yang sensitif. Dan jika waktunya memungkinkan, maka proses pengimbasan sebaiknya dilengkapi dengan simulasi atau micro teaching pada topik-topik tertentu, sehingga guru mendapatkan gambaran proses implementasi PKRS yang nantinya akan dilaksanakan di kelasnya secara menyeluruh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mbak Upi dan ibu-ibu lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.